Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore maupun malam. Di sini kami ingin mempresentasikan proyek UAS kami yang penjelasannya akan dimulai dari saya. Jadi pertama saya akan menjelaskan kelas activity. Jadi bisa kita lihat di sini ada anotasi entity yang menunjukkan bahwa kelas activity adalah entitas JPA dan anotasi inheritance yang menunjukkan bahwa kelas activity ini menggunakan strategi Poisson join. Lalu ada atribut ID yang merupakan kunci utama untuk entitas ini dan akan dihasilkan secara otomatis menggunakan strategi identity atau auto increment. Lalu bisa kita lihat ada beberapa metode. Yang pertama itu ada get description yang merupakan metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh subclass untuk memberikan deskripsi dari aktivitas. Get class info yang merupakan metode untuk mendapatkan informasi kelas yang terkait dengan aktivitas ini. Lalu ada metode set class info untuk menetapkan informasi kelas untuk aktivitas ini. Metode course get course untuk mendapatkan kursus yang terkait dengan kelas dari aktivitas ini. Metode teacher get teacher untuk mendapatkan objek teacher yang terkait dengan kelas dari aktivitas ini. Metode in get ID untuk mendapatkan ID dari aktivitas ini. Dan metode set ID untuk menetapkan ID untuk aktivitas ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang class assignment. Jadi sini bisa kita lihat public class assignment extend activity yang berarti class assignment memperluas class activity. Lalu ada private local date time due date yang merupakan field untuk menyimpan tanggal jatuh tempo tugas. Lalu ada anotasi a many to many dan a join table yang mendeskripsikan penggunaan tabel perantara assignment assignees oleh class assignment untuk mengelola hubungan many to many dengan kelas lain. Lalu ada metode override public string get description yang metode override ini mengimplementasikan metode abstract get description dari class activity mengembalikan deskripsi tugas dengan tanggal jatuh tempo. Lalu ada beberapa metode lain seperti local date time get due date untuk mendapatkan tanggal jatuh tempo tugas, set due date untuk mengatur tanggal jatuh tempo tugas, set student get assignees untuk mendapatkan daftar siswa yang ditugaskan, dan metode set assignees mengatur daftar siswa yang ditugaskan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelas-kelas. Jadi pertama di sini ada public class, constructor dengan parameter class ID. Lalu kemudian ada seperti tadi juga atribut ID, field untuk menyimpan ID unik kelas dihasilkan secara otomatis oleh basis data. Lalu ada private string class ID yaitu field untuk menyimpan ID kelas harus unik dan tidak boleh nol. Lalu ada private teacher dengan anotasi many to one yang menunjukkan relasi many to one dengan entitas teacher dengan pengembalian data secara lazy. Lalu di sini bisa kita lihat ada penggunaan beberapa metode seperti metode get ID yaitu untuk mendapatkan ID dari kelas, metode set ID untuk mengatur ID untuk kelas, metode get class ID untuk mendapatkan ID kelas. Lalu selanjutnya ada metode set class ID untuk mengatur ID kelas, metode get teacher untuk mendapatkan guru yang mengajar kelas ini, metode set teacher untuk mengatur guru untuk kelas ini, metode get course untuk mendapatkan kursus yang terkait dengan kelas ini, metode set course untuk mengatur kursus untuk kelas ini, metode get students untuk mendapatkan daftar siswa yang terdaftar di kelas ini, metode set students untuk mengatur daftar siswa yang terdaftar di kelas ini, dan metode set activity get activities untuk mendapatkan daftar aktivitas yang terkait dengan kelas ini. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Megasi dan Haliza dengan Indodong Polis 01010. Di sini saya akan bercerita tentang kelas course. Jadi di kelas course ini ada 3 buah field yaitu ID yang dihasilkan secara otomatis oleh basis data, kemudian ada name yang tidak boleh nol, kemudian ada course yang tidak boleh nol dan harus unik. Kemudian juga ada konstruktor yang digunakan untuk inisialisasi, kemudian ada getter dan setter yang memungkinkan akses dan modifikasi pada nilai field. Kemudian di sini juga ada kelas Hibernate util yang digunakan untuk mengelola pembuatan dan pengelolaan objek session factory dalam aplikasi yang menggunakan Hibernate dalam ORM. Kemudian di sini ada kelas meeting. Jadi pada kelas meeting ini ada field meeting start time yang digunakan untuk menyimpan waktu mulai meeting. Kemudian ada notasi many to many dan join table yang memungkinkan banyak siswa memiliki banyak pertemuan. Kemudian juga ada metode get description yang digunakan untuk mendeskripsikan pertemuan pada jam mulai meeting. Kemudian ada set meeting start time, metode yang mengatur waktu mulai meeting. Kemudian ada metode get attendance yang digunakan untuk mendapatkan daftar siswa yang hadir meeting. Kemudian ada metode set attendance yang digunakan untuk mengatur daftar siswa yang hadir meeting. Kemudian juga ada class score. Jadi di class score ini ada 3 buah field yaitu field ID yang dihasilkan secara otomatis oleh basis data. Kemudian ada field value yang digunakan untuk nilai skor, kemudian field IPK yang dihitung dari nilai skor. Kemudian ada notasi many to one, kemudian notasi join column dengan entitas kelas, kemudian ada many to one dan notasi join column dengan entitas student. Kemudian ada konstruktor digunakan untuk inisialisasi. Kemudian ada get ID dan set ID yang digunakan untuk mengakses dan mengubah nilai field untuk ID score. Kemudian juga ada method get value dan set value untuk mengakses dan mengubah nilai field untuk nilai score. Kemudian ada metode get IPK dan set IPK digunakan untuk mengakses dan mengubah nilai field untuk IPK. Kemudian ada metode get class, kemudian set class digunakan untuk mengakses dan mengubah nilai field untuk kelas. Kemudian ada metode get student dan set student digunakan untuk mengakses dan mengubah nilai field siswa. Dan juga ada metode convert to GPA yang digunakan untuk mengkonversi nilai skor ke IPK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian hibernate.cfg.xml.
Nah, ini adalah tampilan awalnya. Di sini ada database connection, yang dimana dia akan menghubungkan ke database localhost. Di sini ada localhost, kemudian ada nomor portnya, kemudian di sini ada nama database yang ada di localhost. Selanjutnya di sini ada connection full setting. Selanjutnya di sini kami memakai MySQL 5 dialek. Selanjutnya di sini ada mapping class yang digunakan untuk mendefinisikan Java class dengan tabel yang ada di database. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke student, Java class student. Nah, yang pertama di sini ada import library. Kemudian di sini ada entity, terus table name student. Kemudian di sini ada primary key join column untuk user ID-nya. Kemudian di sini ada relasi one to many dengan entitas transcript. Selanjutnya di sini ada kolom untuk menyimpan student ID yang unik. Kemudian di sini ada relasi many to one sebagai entitas teacher sebagai supervisor. Kemudian di sini ada relasi many to many dengan entitas kelas. Kemudian di sini ada relasi one to many dengan entitas core. Kemudian di sini ada constructor untuk menginisialisasikan username, password, dan student ID. Selanjutnya di sini ada method untuk menghitung nilai IPK atau GPA. Selanjutnya kita akan ke Java class teacher, dan di sini yang pertama juga ada import library. Kemudian di sini ada kolom untuk teacher. Kemudian di sini ada relasi one to many dengan entitas student sebagai supervisor. Kemudian di sini ada constructor untuk menginisialisasikan username, password, dan teacher ID. Oke, selanjutnya di sini kita akan ke transcript, Java class transcript. Sama saja di sini ada import library, kemudian di sini ada relasi many to one dengan private student. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ramadhanti dengan NIM 224+01004. Jadi di bagian kelas user ini itu digunakan untuk menyimpan username dan password yang sudah diinput oleh user dan akan masuk ke dalam database. Ini adalah codingannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelas MyHibernate. Yang pertama di sini itu ada function untuk membuat dan menyimpan 20 data mahasiswa ke database. Jadi ini adalah database untuk inputan 20 data mahasiswa yang diinput dalam codingan. Di sini ada ID, password, dan juga username. Dari ID 1 sampai 20 itu adalah data mahasiswa. Selanjutnya, membuat dan menyimpan 4 dosen pengajar ke database. Di sini ada data untuk 4 dosen pengajar, dimulai dari ID 21 sampai 24 adalah ID dosen. Lalu, selanjutnya, membuat dan menyimpan course ke dalam database. Ini adalah data course yang sudah berhasil disimpan. Ada 4 data. Di sini ada ID, course ID, dan juga nama course-nya. Selanjutnya, kemudian membuat dan menyimpan 4 kelas yang akan diikuti oleh mahasiswa. Mahasiswa yang mengikuti kelas dapat disimpan acak dan tidak wajib mengambil 4 kelas. Bisa kita lihat pada database di sini ada 4 kelas yang sudah diinput dan berhasil tersimpan ke dalam database yang memiliki atribut ID, username, course ID. Jadi kelas 1 bercourse ID 1 itu maksudnya kelas 1 mempelajari game development, lalu ada teacher ID 21 itu berarti diampu oleh dosen yang memiliki ID 21 yaitu dosen Shinobi. Begitu pula dengan kelas 2 mempelajari kriptografi dan diampu oleh dosen Larasati. 3 dan 4 juga sama seperti itu. Selanjutnya juga ada function untuk mengatur data untuk mahasiswa yang memiliki 1 dosen pembimbing dan 1 dosen memiliki banyak mahasiswa yang dibimbing. Seperti yang terlihat pada tabel database ini, supervisor ID adalah ID dari dosen, user ID adalah ID dari mahasiswa. Maka kita bisa melihat untuk ID 21 di sini ada 6, maka maksudnya dia memiliki 6 mahasiswa bimbingan yang berbeda-beda. Ada mahasiswa dengan ID 1, 2, 9, 10, 17, dan juga 18. Lalu, menyimpan nilai yang didapatkan oleh mahasiswa dari satu kelas tertentu, misalnya ada mahasiswa di kelas 1, kelas 2, dan sebagainya. Dan juga nilai tersebut dikonversi ke IPK memakai metode yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya di kelas core. Di tabel ini bisa kita lihat ada ID, IPK, value, kelas ID, dan student ID. Untuk baris pertama, siswa dengan ID 1 yaitu Samurai mengambil kelas 1 yaitu game development dan dia mendapat nilai 95. Nilai 95 kemudian dikonversi menjadi nilai IPK yaitu 4. Baris-baris selanjutnya juga begitu. Selanjutnya ada function untuk membuat dan menyimpan aktivitas pada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Di kelas pertama ini maksudnya mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa 3 hadir atau mengambil kelas 1 dan di baris-baris selanjutnya juga sama seperti itu. Selanjutnya ada function untuk transkrip yang disimpan seperti course code, course name, dan score. Selanjutnya di sini ada function untuk memprint daftar hadir dan metode untuk membuat dan menyimpan kegiatan dan tugas yang sedang berjalan atau sedang dikerjakan mahasiswa. Lalu yang terakhir ada metode untuk mencetak semua kegiatan-kegiatan beserta tugas mahasiswa ke dalam database. Sekian presentasi penjelasan proyek UAS PBO kami. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.